Iya, shalom saudara, selamat malam. Saya percaya kita semua tentu ada dalam keadaan yang baik, luar biasa, dan tetap setia ya untuk mencari Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita kuat, kita bersuka cita, kita bersemangat. Karena itu saya mengucapkan selamat malam dan salam sehat dan sukacita bagi kita semua yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, yang ada di luar negeri juga shalom. Tetap bersuka cita dalam Tuhan. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mau mencari Engkau, kami mau memuji meninggikan nama-Mu, bahkan membawa korban syukur kami bagi-Mu, biar hadirat-Mu melawat setiap kami Tuhan hari ini. Kami rindu Tuhan mengalami Tuhan secara pribadi, biar lawatan Tuhan turun, bahkan kami boleh merasakan jamahan Tuhan. Kepada nama-Mu kami berseru Tuhan Yesus. Kami tahu kekuatan kami tidak seberapa. Kami hanya manusia yang tidak ada apa-apanya, karena itu kami butuh Tuhan. Dalam segala perkara, dalam segala masalah, kami mau berseru kepada nama-Mu yang maha dahsyat, maha kuasa. Itu layakkan kami membawa pujian penyembahan kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu kami berseru Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhan di atas segala-galanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Lebih lagi saudara, angkat tanganmu, katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Tiada nama lain yang kami sembah, tiada nama lain yang kami panggil, hanya nama Yesus. Padamu kami berseru, karena kami tahu tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia boleh diselamatkan.
Hanya di dalam nama Yesus, ketika kami berseru-seru kepadamu Tuhan, Engkau mendengarkan kami, Engkau menjawab setiap seruan kami. Biar Tuhan, kami mau terus merasakan lawatan Tuhan. Kami mau terus merasakan jamahan Tuhan. Karena kami tahu tanpa jamahan-Mu di hidup kami tidak akan berarti. Kami lemah tanpa Tuhan, kami rapuh tanpa Tuhan. Kami butuh jamahan Tuhan di hidup kami. Karena itulah yang akan memberikan kami kekuatan. Jamahan-Mu yang memberikan kami kelepasan. Jamahan-Mu lah yang memberikan kami pengharapan yang baru ya Tuhan. Mari buka hati dan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Kami buka hati, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Lebih lagi saudara katakan pada Tuhan, ini kami Bapa. Untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan, untuk mengalami hadirat-Mu di hidup kami. Kami mau masuk lebih dalam lagi Bapa, untuk mengalami lawatan kuasa-Mu di hidup kami. Kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami buka hati kami menyembah-Mu Tuhan. Ku buka hati Bapa untuk lawatan kuasa-Mu. Kami percaya lawatan-Mu yang melepaskan kami dari dosa. Jamahan-Mu yang memberikan kami kelegaan dan damai sejahtera. Jamahan kuasa Tuhan yang melepaskan segala ketakutan dan kekhawatiran di hidup kami. Jamahan-Mu yang melepaskan kami dari segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengintimidasi hidup kami. Kami butuh hadirat-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Kami buka
lebih lagi saudara, Engkau yang merindukan lawatan Tuhan. Katakan, kami buka hati Tuhan untuk jamahan kuasa-Mu menyembuhkan, untuk jamahan-Mu yang memulihkan hidup kami. Di hadirat-Mu Bapa, ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Yes Lord Jesus, lebih lagi kami buka hatiku, buka hati untuk jamahan-Mu, berserapan-Mu di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami Bapa. Tidak ada lain yang kami rindukan di hidup ini Tuhan, selain kami semakin diubahkan menjadi serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Sempurnakan setiap karakter di hidup kami. Kami butuh lawatan-Mu untuk mengubahkan hidup kami Tuhan. Kami butuh Engkau untuk mengubahkan setiap hati yang hari-hari ini mungkin sedang terluka. Setiap hati yang mungkin hari-hari ini telah dikeraskan. Kami mau Tuhan ubah hidup kami. Kami mau berkata, Bapa, sentuh hati kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hati kami Tuhan, ubah hidup kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Bapa, sentuh hati kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku.
yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau yang sanggup mengubah hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menyentuh hati manusia. Engkau yang sanggup menyentuh hati para suami untuk bertobat. Engkau yang sanggup menyentuh hati para istri, anak-anak untuk bertobat. Sentuh hati kami dan ubah hidup kami Tuhan, menjadi yang baru, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini kerinduan kami. Dari hari ke hari ubah kami Bapa. Ubah kami dalam perkenanan-Mu Tuhan. Kami hanya meminta perkenanan Tuhan ada di atas hidup kami. Semua yang tidak berkenan di hidup kami Tuhan, beritahu kepada kami dan kami mau diubahkan oleh Tuhan. Kami mau mengejar perkenanan Tuhan di hidup kami. Mari sekali lagi katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ajar kami Tuhan untuk belajar dari kasih-Mu yang selalu memberi. Ajar hidup kami semakin hari semakin diubahkan dan dipulihkan, supaya kami belajar tentang perkenanan Tuhan, supaya kami belajar tentang apa yang benar. Karena di dalam Engkau ada pengajaran, hanya di dalam Engkau ada kebenaran ya Tuhan. Kami tidak ingin hidup dengan kebenaran diri sendiri. Ampuni kami Bapa kalau selama ini kami hidup dengan kebenaran kami. Sesungguhnya kebenaran manusia itu hanya seperti kain kesumba yang kotor di hadapan Tuhan. Kami membutuhkan kebenaran Tuhan yang murni. Karena itu malam hari ini Bapa berbicara lewat kebenaran firman-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami. Kami buka hati kami Tuhan untuk sungguh-sungguh mengerti firman-Mu Bapa dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Iya, shalom. Ya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya yakin pasti akan memberkati hidup kita. Shalom Ibu, saya mau bersaksi akan cinta kasih Tuhan buat hidup saya. Puji Tuhan, saya disembuhkan dari polip yang ada di bagian dalam, ya, tanpa operasi. Padahal katanya itu tidak dapat sembuh tanpa operasi, kata dokter. Bahkan bukan itu saja, ada benjolan di bagian paha saya juga Tuhan sembuhkan. Tuhan Yesus luar biasa. Saya disembuhkan setelah saya mengikuti mesbah doa, Bu. Ibu Debbie selalu mengatakan agar meletakkan tangan di bagian yang sakit dengan iman percaya. Dan puji Tuhan, Bu, lewat mesbah doa Tuhan menyembuhkan saya. Terima kasih buat Tuhan Yesus, terima kasih juga buat Ibu. Kiranya pelayanan Ibu dan keluarga lebih banyak lagi menjangkau jiwa-jiwa, agar semakin banyak jiwa yang dipulihkan, disembuhkan, dan berbalik pada Tuhan. Terima kasih Bu, dan Tuhan memberkati. Ya saudara,
kesaksian yang luar biasa ya, disembuhkan dari penyakit polip yang harusnya dioperasi tetapi tidak dioperasi, Tuhan menyembuhkan. Bahkan ada benjolan di bagian paha juga tanpa operasi Tuhan menyembuhkan ya. Biarlah iman kita semakin dibangkitkan ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Iman kita bangkit dan waktu kita beriman maka Tuhan sanggup melakukan. Jadi firman Tuhan bilang imanmu lah yang menyelamatkan engkau, imanmu lah yang menyembuhkan engkau. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Ya mungkin karena selama ini jarang mendengar firman makanya imannya tidak bangkit. Tapi ketika mendengarkan firman Tuhan lewat mesbah doa dan lewat khotbah-khotbah yang lain, tiba-tiba imannya bangkit dan akhirnya boleh mengalami kesembuhan. Puji Tuhan, semua hanya bagi kemuliaan Tuhan. Saya akan bacakan satu kesaksian lagi. Shalom Ibu, saya ingin bersaksi tentang pengalaman hidup saya. Saya seorang duda dengan 3 orang anak yang sudah dewasa. Istri saya meninggal 1,5 tahun yang lalu. Saat saya ditinggal istri saya rasanya sangat berat. Namun saya hanya melihat anak-anak saya yang masih perlu dan saya tidak mau bersedih lama-lama. Dan puji Tuhan saya ketemu dengan channel Ibu, juga mesbah doa di Facebook. Dan sekarang setiap hari saya selalu ikut. Setelah ikut mesbah doa hidup saya terasa tenang Bu. Ada sukacita dan gairah yang lebih lagi untuk ingin terus bersama dalam hadirat Tuhan. Karena selama ini ternyata saya mengalami kepahitan dengan mendiang istri. Dan setelah saya sadari, saya datang kepada Tuhan dan saya memohon pengampunan. Dan saya melepaskan semua itu Bu. Akhirnya saya lebih lega sekarang. Saya lebih bersemangat dan lebih fokus untuk dekat kepada Tuhan. Terima kasih Ibu sudah hadir lewat mesbah doa bagi saya dan anak-anak dan juga bagi Indonesia bahkan bagi seluruh dunia. Tuhan mau seperti Ibu menyampaikan firman Tuhan itu apa adanya, tegas dan keras. Saya suka karena selama ini saya belum ketemu yang seperti Ibu. Haleluya ya. Tetap kuatlah Ibu, tetap kuat terus dalam pelayanan. Suami dan juga anak-anak Ibu dilindungi oleh Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus memberkati. Amin, amin. Puji Tuhan Pak ya. Tidak mudah seorang bapak harus membesarkan 3 orang anak ya, dan istrinya sudah meninggal. Bahkan bukan hanya itu saja, Tuhan membereskan sampai kedalaman hati ya, bahkan ketika ya istri masih hidup ada banyak namanya rumah tangga itu pasti banyak percekcokan. Namun tanpa kita sadari seringkali percekcokan itu menjadi kepahitan yang pada akhirnya membawa kita tidak damai. Tapi puji Tuhan kalau Tuhan sudah memulihkan Bapak dan Bapak sudah melepaskan segala kepahitan, bahkan melepaskan pengampunan. Dan sekarang ya semakin bergairah dalam hadirat Tuhan, semakin rindu untuk cinta Tuhan lebih dan lebih lagi. Saudara, kesaksian yang seperti inilah yang akan terus membangkitkan iman dan membuat juga saya bersuka cita bahwa ternyata ya pelayanan yang kita lakukan itu tidak pernah sia-sia karena ada jiwa-jiwa yang bertobat kembali pada Tuhan, menerima Yesus dan hidup dalam kebenaran. Itu upah yang sangat luar biasa ya, melebihi uang dan segala-galanya. Ketika ada orang yang bertobat ya dan mau datang kembali kepada Tuhan, dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat doa-doanya bagi kami sekeluarga. Saya ingin membaca satu kesaksian lagi ya. Shalom Ibu Debbie, saya dari Banjarmasin. Saya mau bersaksi Bu atas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Di awal pandemi saya mengalami pergumulan, yaitu selama 3 bulan saya mengalami pendarahan. Waktu itu semua harus berdiam di rumah. Tetapi saya harus melewati cobaan dengan pergumulan. Saya sangat takut Bu. Selalu hati saya dan pikiran saya diintimidasi oleh setan. Sehingga saya stres
dan saya juga takut untuk pergi ke dokter. Saya juga takut dengan virus corona. Saya berdoa minta petunjuk kepada Tuhan. Dan akhirnya saya menemukan khotbah ibu yang berjudul Terhimpit Kekhawatiran. Amin. Ibu berkata di sana, jangan khawatir ya, jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Akhirnya saya beranikan diri untuk pergi ke dokter, Bu. Waktu saya mengantri menunggu antrian, saya terus diintimidasi iblis ya oleh setan pikiran yang baik dari ujung rambut, dari ujung kaki, ya semua menjadi dingin karena saya diintimidasi oleh setan. Semua pikiran-pikiran yang tidak baik. Tapi saya berkata dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya semua hasilnya pasti bagus. Selalu saya perkatakan saya berserah pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah dokter di atas segala dokter. Akhirnya ketika saya masuk ke dalam ruangan, Bu, dan puji Tuhan walau pendarahan saya sudah 3 bulan, namun semua hasilnya baik. Tidak ada sesuatu pun yang tidak baik. Terima kasih untuk semua khotbah-khotbah Ibu yang membuat saya menjadi lebih dewasa dalam Tuhan. Dan satu lagi Ibu, saya selalu mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur. Saya terus berdoa agar Ibu sekeluarga sehat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya, sekalipun sudah 3 bulan pendarahan, Yesus sanggup menyembuhkan. Ya, bahkan wanita yang pendarahan 12 tahun saja Tuhan sanggup menyembuhkan. Saat kita sungguh-sungguh percaya dan beriman pada Tuhan, maka Dialah Tuhan yang melakukan apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, itulah yang Tuhan sediakan. Tetapi benar saudara ya, seperti kesaksian ibu ini, tolak semua perkataan-perkataan intimidasi iblis dari pikiran kita. Buang dan usir dalam nama Yesus. Perkatakanlah yang baik, ucapkanlah yang baik, dan imanilah semua yang baik. Maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini saudara. Kemarin kita sudah sampai di Yeremia 48. Masih tentang Moab, betapa panjang firman tentang Moab, nubuat tentang Moab, tentang kehancuran mereka. Kita kemarin sudah belajar Moab itu orang yang tinggi hati, sombong, angkuh, pongah kata Tuhan. Ya, Tuhan mengerti kepongahannya ya, dan juga bukan hanya itu. Alkitab berkata juga, Tuhan berkata, aku mengerti semua yang mereka lakukan tidak ada yang benar, semua perilaku mereka tidak ada yang baik. Maka Tuhan akan menghancurkan mereka. Sehingga kemarin kita sudah baca, tidak ada lagi anggur di pengirikan. Sungai-sungai menjadi tandus dan kering. Orang itu kalau ada di bawah kutuk Tuhan, keadaan hidupnya tidak akan baik. Iya, kita akan melanjutkan sekarang sudah sampai di Yeremia 48 ayat yang ke hari ini kita masuk pada ayat yang ketiga 37 ya. Iya. Kemarin Tuhan sudah berkata, aku akan menghentikan ya orang Moab mempersembahkan korban bakaran di bukit pengorbanan karena mereka sudah menyembah kepada dewa ya dewa-dewa mereka dan meninggalkan Tuhan. Sekarang ayat yang ke 37. Ayat 37, sungguh setiap kepala digundul dan setiap janggut dipotong. Pada semua tangan ada toreh-toreh dan kain kabung dikenakan pada semua pinggang. Ya, ini berbicara tentang kedukaan yang akan menimpa Moab. Orang memakai kain kabung itu artinya apa saudara? Ada duka cita. Ketika orang menggundul kepala itu artinya tanda penyesalan, berkabung, berduka, ya, harusnya tanda pertobatan, ya. Di sini dikatakan Tuhan berkata, setiap kepala akan digundul dan setiap janggut akan dipotong, pada semua tangan ada tore-tore dan kain kabung dikenakan pada semua pinggang. Akan ada kedukaan, ya, akan ada penyangkalan diri yang terjadi karena murka Tuhan turun.
atas mereka. Ayat 28, di atas segala sotoh Moab dan di tanah-tanah lapangnya hanya ada perkabungan belaka. Sungguh aku telah memecahkan Moab seperti tembikar, sehingga tidak ada orang yang menyukainya. Demikianlah firman Tuhan. Akan ada kedukaan yang besar, akan ada kesedihan yang melanda, akan ada kematian di kota itu. Ketika Tuhan memecahkan murkanya atas mereka, mereka akan seperti tembikar, kata Tuhan. Ya, sungguh akulah yang akan memecahkan Moab. Tidak ada tempat lain untuk kita bersandar dan berharap selain hanya kepada Tuhan saja. Ayat 39. Betapa terkejutnya, ya firman Tuhan berkata, betapa terkejutnya dia. Betapa Moab menyembunyikan mukanya karena malu. Maka Moab telah menjadi tertawaan dan kekejutan bagi semua orang di sekitarnya. Mereka akan dipermalukan dan akan ditertawakan. Saudara, karena itu mari kita sungguh-sungguh hidup dalam kerendahan hati. Ya, ingat saudara, ya semua apapun yang kita punya hari ini, jabatan, kekayaan, atau apapun itu semua hanya karena anugerah. Satu saat semua bisa diambil dari hidup kita. Dan ayat ini berkata, sehingga mereka menjadi tertawaan dan kekejutan di antara orang-orang di sekitarnya. Ayat 40. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya ia datang melayang seperti burung Raja Wali dan mengembangkan sayapnya ke atas Moab. Ya. Firman Tuhan berkata, saudara, di sini ya, ayat yang ke-41. Kota-kota direbut, kubu-kubu pertahanan dirampas, hati para pahlawan Moab pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. Saudara bisa membayangkan, saudara, hati para pahlawan menjadi seperti hati perempuan yang sedang kesakitan di waktu akan melahirkan anak. Artinya apa? Pahlawan-pahlawannya semuanya kehilangan kekuatan. Ya, menjadi seperti perempuan yang sakit bersalin itu, seperti artinya tidak ada daya lagi. Kesakitan, rintihan. Bahkan para pahlawan akan diubah Tuhan menjadi tidak berdaya ketika murka Tuhan itu turun. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan, ya ayat 42, Moab akan musnah sebagai bangsa sebab ia membesarkan diri terhadap Tuhan. Sekali lagi diingatkan tentang kesombongannya. Moab itu membesarkan diri terhadap Tuhan. Ya, bahkan dia menyatakan dirinya lebih hebat daripada Tuhan. Ya, sehingga Tuhan mendatangkan malapetaka dan murka atas mereka. Jangan pernah saudara meninggikan diri lebih daripada Tuhan. Ayat yang ke-44, ayat 43, kejut dan pelubang dan jerat bagimu hai penduduk Moab, demikianlah firman Tuhan. Mereka akan terkejut, ya, bahkan akan masuk dalam jerat, ya, bagi para penduduk ini. Ayat 44, yang lari dari kekejutan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari pelubang akan terperangkap dalam jerat. Sungguh aku mendatangkan semuanya ini atas Moab di tahun penghukuman atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Bayangkan saudara, tidak bisa melarikan diri mau kemana. Ayat ini dengan jelas berkata, yang lari dari kekejutan, ya, orang terkejut lalu akan melarikan diri dari murka Tuhan, dari kematian, malapetaka yang datang. Yang lari dari kekejutan jatuh ke dalam lubang. Ya, orang-orang yang naik mau keluar dari lubang tertangkap di dalam jerat. Tidak ada lagi kesempatan untuk lolos dari murka Tuhan. Tidak ada lagi kesempatan untuk melarikan diri dari penghukuman Tuhan. Makanya hari ini, kalau kita mendengarkan suara Tuhan, mari kita bertobat dan sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan dan perkenanan Tuhan. Karena kalau hari itu datang, tidak ada lagi kesempatan. Yang lari karena terkejut masuk dalam lubang, yang keluar dari lubang masuk terperangkap dalam jerat. Dan Tuhan berkata, aku mendatangkan semuanya ini atas Moab di tahun penghukuman atas mereka. Ayat 245,
Di naungan Hesibon, orang-orang pelarian berhenti kehabisan kekuatan. Tetapi api keluar dari Hesibon menyala api dari istana Sihon yang memakan habis pelipis Moab dan batu kepala orang-orang ribut. Saudara, ya bahkan ketika mereka berlari-lari melarikan diri dari murka Tuhan, mereka kehabisan kekuatan di Hesibon. Orang kalau sudah kehabisan kekuatan mau bagaimana lagi? Mungkin kita hari-hari ini sedang merasakan Tuhan rasanya tidak ada kekuatan lagi untuk berjuang. Rasanya udah mentok, gak ada jalan keluar. Jangan pernah berhenti berharap. Yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah bertobat. Ayat yang ke-46, celakalah engkau hai Moab, binasa engkau hai bangsa dewa Kamos. Sebab anak-anakmu lelaki telah diculik tertawan, kata firman Tuhan, dan anak-anakmu perempuan menjadi tawanan. Anak laki-laki tertawan, anak perempuan tertawan, ya jadi sudah gak tahu mau ngapain lagi nih keadaannya. Ayat 47 yang terakhir. Tetapi aku akan memulihkan keadaan Moab di kemudian hari. Demikianlah firman Tuhan. Sampai disinilah firman penghukuman atas Moab. Tapi Tuhan berjanji kalau mereka mau kembali dan bertobat, Tuhan akan pulihkan. Saudara, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Selalu ada kesempatan yang Tuhan berikan ketika kita mau sungguh-sungguh datang pada Dia. Seburuk apapun keadaanmu hari ini, asal engkau mau datang pada Tuhan, maka engkau akan mengalami sesuatu yang baik. Mari kita mau terus berdoa minta kepada Tuhan, saudara. Ya, kita mau berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan, sungguh kami tidak punya kekuatan apa-apa. Kami hanya mau berjalan bersama dengan Tuhan di dalam hidup ini. Kami hanya harus mengandalkan Engkau dalam hidup kami, ya Tuhan. Karena itu Bapa, kami tidak ingin menjadi orang yang keras hati dan tidak mau berubah. Masih ada kesempatan. Engkau berkata, tetapi aku akan memulihkan keadaan Moab. Kami mau dipulihkan Tuhan. Kami mau diubahkan. Dan itu semua akan terjadi hanya ketika kami membuka hati bagi Tuhan. Biarlah malam hari ini Engkau mendapati setiap kami membuka hati. Kami mau berkata di hadapan Tuhan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Supaya kami sungguh-sungguh mempersembahkan semua yang terbaik. Ini Tuhan pengakuan hati kami lewat pujian kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Lebih lagi katakan, Bapa, sentuh hati kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan.
Kami mau dibentuk oleh Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang-orang yang keras kepala, yang tegar tengkuk. Kami mau diubahkan Tuhan. Karena kami percaya tidak untuk selama-lamanya Tuhan murka atas hidup kami. Ada saat-saat Tuhan mengasihani kami. Ketika kami mau datang kepada Tuhan, merendahkan diri dan berkata, ini hidup kami Tuhan. Bentuk kami sesuai yang Tuhan mau. Entah kami mungkin difitnah, dijelekkan, atau kami sedang menghadapi persoalan yang berat dalam rumah tangga. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai. Engkau sedang membentuk kami, karena kami berharga di mata-Mu Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, keluarga, istri, anak-anak, suami boleh terus hidup dalam perkenanan Tuhan. Biar suami-suami menjadi suami yang takut Tuhan, istri menjadi takut Tuhan, anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan pulihkan rumah tangga kami. Pertobatan terjadi dalam rumah tangga kami. Ada suami-suami yang bertobat, istri yang bertobat, anak-anak yang bertobat, yang hidup sesuai dengan firman-Mu Bapa. Kami semua datang di hadapan Tuhan hari ini menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga, rumah tangga kami. Berkati pekerjaan setiap kepala keluarga, berkati istri-istri menjadi penolong. Keluarga kami menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Anak-anak dalam kuliah, pekerjaan, bahkan studi mereka Tuhan menyertai. Beri roh takut akan Tuhan, bahkan jodoh mereka kami tahu Tuhan menyediakan yang terbaik buat mereka. Kami terus melepaskan berkat Tuhan untuk keluarga besar kami, oma, opa kami. Tuhan, kami percaya orang tua kami yang sepuh Tuhan, di usia senja mereka beri damai sejahtera Tuhan, agar mereka boleh hidup sungguh-sungguh dalam sukacita-Mu Tuhan. Terus mempersiapkan hidup mereka berkenan layak di hadapan Tuhan. Engkau terus memberkati anggota keluarga kami, keluarga besar kami yang sedang terbaring sakit. Tuhan memberkati para single parent juga, Tuhan berikan kekuatan. Mereka yang sedang lemah dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah Bapa. Segala kuasa sakit penyakit kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan silakan saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kami sanggup menyembuhkan. Bahkan jika kami belum disembuhkan, sembuhkan jiwa kami supaya kami bisa bersyukur kepada Tuhan. Jiwa yang selalu mengatakan Tuhan baik, jiwa yang tidak pernah memberontak terhadap apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih Bapa, berkati semua orang-orang di sekeliling kami, keluarga besar kami yang sedang berjuang keluar dari ikatan dosa, pergumulan yang berat. Tuhan, apapun yang sedang mengikat hari-hari ini, segala pergumulan berat, hutang piutang, sakit penyakit, bahkan semua keterikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, kekecewaan, takut, depresi, cemas, kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan lawat dan lepaskan semua SMS yang masuk, WA yang masuk, telepon. Tuhan juga menjamah setiap mereka Bapa, berikan kelegaan dan kelepasan di dalam nama Yesus. Kami percaya kami punya Tuhan yang hebat dan ajaib, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap orang-orang yang berkekurangan hari-hari ini Tuhan. Mereka yang membutuhkan makanan, biar kami menaruh iman, harapan, percaya kami pada Tuhan Kau sanggup. Bahkan setiap mereka yang bergumul untuk punya keturunan, Tuhan berikan keturunan ilahi. Segala roh kemandulan dipatahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan mempercayakan kami anak-anak yang akan terlahir dari kandungan dan pernikahan kami. Persiapkan setiap orang tua menjadi orang tua yang layak dan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Berkati bangsa Indonesia, shalom bagi Indonesia, lawatan Tuhan terjadi, hujan pertobatan tercurah. Presiden Jokowi, wakilnya Ma'ruf Amin, Tuhan memberkati. Bahkan bangsa ini diberkati dari Sabang sampai Merauke, tanahnya, udaranya diberkati oleh Tuhan. Penduduknya diberkati oleh Tuhan, hujan pertobatan tercurah. Berkati Tuhan setiap kepala-kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Indonesia dibangkitkan, dipulihkan, semua jajaran yang ada Tuhan. Bahkan TNI Polri yang terus ada di garis terdepan, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga semua tim medis yang turut bekerja untuk menangani COVID-19. Perlindungan Tuhan sempurna. Bahkan kami mengikat segala kuasa virus corona di dalam nama Yesus. Kami taklukkan Tuhan. Kami percaya hidup mati kami di tangan Tuhan, bukan karena corona, tapi Tuhan yang pegang kendali.
Kami berdoa tidak ada roh ketakutan, kami hancurkan segala roh ketakutan yang mengintimidasi banyak orang. Kami hanya berserah kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya semua Tuhan izinkan terjadi, membawa kami terus bertobat dan hidup dalam takut Tuhan. Berkati semua bangsa-bangsa, bahkan mereka yang terus ikut berdoa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati dengan roh yang menyala-nyala, yang merdeka ada di bangsa-bangsa mereka, negara-negara mereka. Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat dan pendoa di sana. Kami membuka hati dan tangan kami Tuhan. Kami percaya semua persoalan kami ada jawaban di dalam nama Yesus. Kami buka hati dan tangan kami. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu. Diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan semua yang Kau butuhkan. Bahkan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis Allah Roh Kudus akan menyertai-mu mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua ketika Yesus datang kembali, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara tekan tombol like. Yang belum subscribe silakan pencet subscribe. Dan jangan lupa bagikan Mesbah Doa ini kepada temanmu, sahabatmu, keluargamu, supaya mereka juga mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati. God bless you.